eh, kita ini eh, mengalami masa pengujian, gitu ya. Bukan hanya sekedar secara fisik, secara apa namanya luar, juga secara pemikiran dan juga secara spiritual. Dalam setiap area kehidupan kita, kita ini sedang diuji saat ini. Nah, kalau kita tidak mempunyai imun sistem yang kuat, maka kita tidak mempunyai daya tahan yang besar, maka kita akan kebobolan. Kita akan kebobolan di area mana kita tidak kuat. Ya, ada yang kebobolan di bidang finance, ada yang kebobolan di bidang kesehatan, ada yang kebobolan di bidang family, hubungan rumah tangga, ya, ada yang kebobolan di bidang-bidang yang lain. Nah, untuk itu eh, tidak pernah seperti sekarang ini seluruh dunia orang begitu fokus pada yang namanya kesehatan. Betul nggak ya? Kita pastikan bahwa kita hidup sehat hari-hari ini. Dan that's a good thing. That's a very very good thing gitu ya. Sesuatu yang hanya virus corona ini bisa lakukan. Ya efeknya ke seluruh dunia. Tetapi bukan hanya sehat secara jasmani yang kita harus usahakan, kita juga harus sehat secara apa namanya jiwa, dan kita juga harus sehat secara spiritual gitu. Karena hari-hari ini banyak yang mengalami mental breakdown atau kesehatan mental itu menjadi masalah besar. Sebelum saya uh, uh, apa namanya link dengan saudara tadi jam 9 kurang 5, saya menolong seseorang yang sedang mengalami mental breakdown, yang punya suicidal thought ya, hampir setiap hari selama beberapa minggu belakangan. So itu menunjukkan bahwa yang perlu sehat bukan cuma jasmani saja, tapi rohani kita juga perlu sehat, cara berpikir kita juga perlu sehat. Apa sih yang namanya sehat? Sehat itu artinya kita mampu atau punya energi untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, banyak orang yang tahu apa yang dia harus lakukan, tetapi dia nggak punya energi, dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya uang, jadi dia nggak bisa melakukannya. Tahu dia harus melakukan, tapi dia tidak bisa melakukannya. Karena itu dia tidak bisa disebut sehat. Ya, karena orang yang sehat adalah orang yang mampu untuk dan punya energi ya untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau dia lakukan. Nah, sehat ini bukanlah satu kondisi yang permanen. Ya, artinya kalau saudara sehat hari ini belum tentu saudara sehat terus gitu. Sehat itu harus dijaga, sehat itu harus di-maintain. Kalau hari ini saudara nggak sehat, bukan berarti saudara nggak akan sehat terus. Ada usaha-usaha yang saudara harus lakukan supaya besok-besok saudara bisa sehat. Jadi kondisi apapun yang sekarang saudara sedang berada, kalau saudara sehat sekarang, jangan gegabah, jangan tinggi hati, ya, jangan lengah, jaga kesehatan itu, maintain sungguh-sungguh kesehatan itu, karena saudara perlu untuk menjaganya, karena itu tidak otomatis. Tapi kalau saudara tidak sehat hari ini, baik dalam hal apa saja, secara jasmani ataupun dalam urusan rumah tangga, hubungan suami istri, atau dalam hal keuangan, jangan patah hati, jangan 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 apa namanya frustasi, jangan stres, karena belum tentu saudara nggak sehat terus gitu. Ada usaha-usaha yang saudara bisa lakukan sehingga saudara bisa menjadi sehat di kemudian hari. Nah, that's why we need to build yang namanya strong immune system, juga termasuk dalam soal keuangan. Nah, hari ini specifically saya diminta bicara soal keuangan. Nah, saya mau ambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 lebih dahulu ya. 6, kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Saya lebih senang bicara kasih foundation lebih dahulu, karena nanti kita akan bicara lebih detail mungkin di area tanya jawab setelah ini ya. Matius 6 ayat 24, ayat yang kita semua mungkin sudah pernah dengar, dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya.
Pernyataan Yesus ini sangat menarik sebab Yesus meletakkan Mamon menjadi kompetitor, ya, bukan iblis seperti yang kebanyakan orang pikirkan, ya, tapi Mamon yang menjadi kompetitornya. Ya. Mamon bicara mengenai uang, harta benda, atau kekayaan. Nah, banyak orang yang tidak mencari Tuhan, tapi cari uang atau cari kekayaan. Ya, anak-anak muda, kalau saya tanya, karena di gereja banyak sekali anak-anak muda, saya tanya kalau udah selesai kuliah mau ngapain? Hampir selalu jawaban mereka begini, ya cari uang lah, gitu. Cari uang lah. Ya, jarang yang jawab gini, mau cari Tuhan, gitu. Jarang. Ya, tapi semuanya hampir bilang, ya cari uang lah, gitu. Ya. Nah, terus terang aja, kalau iblis tiba-tiba muncul di depan kita, gitu, kita pasti ketakutan dan ngabur semua, betul nggak ya? Ya, murid-murid Yesus saja waktu Yesus berjalan di atas air, disangka iblis, di mereka ketakutan bukan main gitu ya. Karena eh, apa namanya? Dan saya yakin sebagian besar, kalau nggak semua di antara kita tidak akan tertarik untuk ikut iblis, gitu. Apalagi datang menyembah dia, gitu ya. Tapi lain ceritanya kalau Mamon yang muncul, betul nggak ya? Makanya kenapa yang jadi kompetitor Tuhan bukannya iblis, gitu, tapi Mamon. So kalau iblis yang muncul, kita pasti nggak akan interest, kita pasti akan kabur semuanya, kita nggak mau mendekat ya, kita nggak punya ketertarikan kepada iblis. Tetapi kalau Mamon beda ceritanya nih. Kalau Mamon yang muncul, saya rasa sebagian besar kita, kalau nggak semua, akan tertarik untuk mendekat, bahkan mungkin berkemah di sekitarnya. Gitu. Karena Mamon mempunyai daya tarik tersendiri. Karena orang yang punya banyak mamon biasanya lebih terpandang di society, di masyarakat. Diberi posisi yang lebih terhormat. Bahkan juga di gereja kebanyakan demikian. Statusnya naik di keluarga. Dan termasuk di masyarakat kita digolongkan sebagai orang-orang yang berhasil katanya dalam hidupnya. Jadi siapa yang nggak mau? Itu sebabnya banyak orang yang kemudian memburu secara tidak sadar ya, memburu mamon. Ya, bahkan untuk mamon mereka mau mengorbankan segala, termasuk mengorbankan persahabatan, mengorbankan keluarga, ya atau harga diri, bahkan ada yang mengorbankan iman. Ada juga yang mencari pasangan hidup bukan berdasarkan iman, tetapi berdasarkan mamon. Ya. Ada yang mencari menantu juga berdasarkan mamon. Gitu ya. Nah, saya percaya ini salah satu statement yang saya pegang dari dulu. Don't choose a man because he has things that money can buy, but choose him because he has things that money cannot buy. Jadi jangan memilih orang atau pasangan hidup karena dia memiliki sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Tapi pilihlah dia karena dia memiliki sesuatu yang justru tidak dapat dibeli dengan uang. Gitu ya. Nah, firman Tuhan sudah peringatkan kita, saudara mungkin juga sering dengar, Pastor Stephen mungkin juga sering memberitakan 1 Timotius 6 ayat 7-10, mengatakan seperti ini, 1 Timotius 6 ayat 7-10 dikatakan, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, kata Paulus. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang, tapi cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita mesti tahu bahwa dalam hidup ini we don't own anything, but we manage everything. Sekali lagi ya, in life we don't own anything, we manage everything. Kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini sebenarnya, to be honest ya. Ya, tapi kita dipercaya untuk mengelola apa saja yang ada di tangan kita. Itu sebabnya penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar menjadi pengelola yang baik. Ya, untuk setia dengan apa yang
ada di tangan kita. Karena itulah paspor kita atau jalan kita untuk mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Jadi that has been the pattern atau the principles yang gereja atau yang Alkitab introduce, perkenalkan kepada kita dari from the beginning. Tuhan itu menciptakan Taman Eden. Bayangkan Tuhan yang begitu luar biasa indahnya, Tuhan yang begitu magnificent, majestic ya. Tuhan yang begitu excellent, Tuhan yang begitu mulia menciptakan sebuah taman. Ya. What do you think? Taman itu indah atau enggak? Menurut saya Taman Eden is such a beautiful place on earth ya, yang Tuhan ciptakan pada saat itu. Bayangkan taman ini enggak dibuat sama tukang kebun, tapi dibuat sama Tuhan sendiri. Bahkan dikatakan ada emas di sana, ada batu krisopras di sana, dan lain sebagainya. Beautiful thing. Taman Eden itu. Tetapi kemudian Tuhan letakkan Adam di situ, yaitu dia serahkan taman itu kepada Adam. Ingat, taman itu punyanya Tuhan, tetapi dia minta Adam yang mengelola. Ya, itu dari sejak from the beginning Alkitab kita, itu sudah Tuhan kasih tunjuk, sudah Tuhan contohkan, and that's the pattern, that's the principles ya. Yang kita semua harus mengerti bahwa we don't own anything, but we manage everything. Tuhan, perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia itu bunyinya begini. Ya. Usahakanlah dan peliharalah taman ini. Itu perintah pertama. Usahakanlah dan peliharalah taman ini. Ya, that's another apa namanya sermon yang I can explain to you ya. Sebab saya nggak punya masalah dengan perintah kedua, mengusahakan, but I have problem with understanding mengusahakan, because kalau kalian semua punya Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan to work it and to maintain it or to keep it or to tend or to maintain it. To tend itu artinya to cultivate, to make it better. Nah ingat, tadi saya bilang yang bikin taman bukan tukang kebun. Kalau yang bikin taman tukang kebun, kita bisa cari tukang kebun yang lain supaya bisa bikin lebih bagus lagi ya. Tapi yang bikin taman ini Tuhan. Dia taruh Adam di situ dan dia perintahkan, make it better. Have you thought about that? Ini Tuhan yang bikin. Tapi Tuhan juga yang kasih Adam ke situ, dan Tuhan sendiri yang bilang, I want you to make it better. But there's another sermon lah, kalau lain kali diundang lagi. Oke. Tapi saya mau katakan beberapa hal yang saya pelajari tentang uang selama ini. Yang pertama begini, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Nggak ada hubungan yang pasti. Ya, artinya punya uang banyak tidak menjamin hidup yang bahagia. Itu kita harus tahu. Amsal 21 ayat 9 ya. Amsal 21 ayat 9 saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan seperti ini. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Saya nggak tahu tentang Anda, tapi menurut saya kalau rumahnya sampai loteng itu berarti ya lumayan ya, gitu. Ya, atau kalau orang nggak punya duit, rumahnya nggak sampai loteng. Tapi dikatakan ini orang lebih suka tinggal di sudutnya loteng daripada serumah dengan istri yang suka bertengkar. Berarti contoh bahwa engkau punya rumah yang megah tidak menjamin bahwa engkau bahagia. Ya, kalau engkau punya istri atau suami yang suka berkelahi, yang suka bertengkar. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2 katakan seperti ini. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2 dia katakan ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
Jadi kekayaan, harta benda, dan kemuliaan itu justru menjadi sebuah kemalangan, ya toh, kalau kita tidak dikaruniai kuasa untuk menikmatinya. Artinya semua yang dia punya tidak akan membawa kebahagiaan kalau tidak dijadikan, kalau dia tidak menjadikan Tuhan sebagai master, sebagai tuan, sebagai pusat dalam hidupnya. Terus terang aja beberapa kali kita dikejutkan dengan berita-berita, mungkin saudara juga sering dengar, orang-orang yang sukses, yang menurut ukuran dunia luar biasa hartanya, berlimpah-limpah. Tapi dia bercerai, keluarganya berantakan, dan tidak sedikit pula yang bunuh diri. Ya, toh? Jadi, tidak ada hubungan yang pasti antara punya banyak uang, itu pasti bahagia. Nah, memang saya sudah pernah mengalami keduanya. Saya pernah hidup susah, ya toh, sampai harus ngumpulin uang receh untuk bisa beli French fries. Saya pernah hidup susah sampai saya kena sakit mah akut, ya, karena nggak punya uang untuk beli makan. Dan saya juga pernah atau sekarang ini hidup berkecukupan. Kalau Anda tanya sama saya, mana yang lebih enak, ya tentu saya jawab sekarang yang lebih enak. Nggak ada yang mau susah, nggak ada yang mau hidup miskin. Ya, tentu lebih enak yang kedua, lebih enak hidup punya uang. Ya, saya nggak bohong. Ya, let's be real. Ya, kita. So kalau saya punya lebih banyak, saya juga bisa punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini mengantarkan saya pada poin yang kedua. Uang itu menyingkapkan karakter seseorang. Itu yang uang buat. Ya. Sekarang ini ada berbagai macam tes karakter. Mungkin ada juga di antara kalian yang pernah ikut. Tetapi tidak ada tes yang lebih cepat untuk mengenali karakter seseorang, yaitu dengan menaruh uang yang besar di tangannya. Ya, itu tes karakter yang sangat luar biasa. Termasuk juga kalau mau ngetes hamba Tuhan. Saya nggak minta saudara ngetes hamba Tuhan, ya. Tetapi dalam saya melayani Tuhan hampir 4 dekade ini, ada begitu banyak hamba Tuhan yang tidak lulus tes begitu berhadapan dengan uang. Karakter adalah kualitas atau mental atau moral seseorang. Bicara mengenai kondisi hati dan pikiran seseorang. Uang punya kemampuan untuk menyingkapkan apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. Itu yang luar biasa tentang uang. Itu sebabnya tidak heran kalau pada waktu tidak punya uang, orang kelihatan baik-baik saja. Sepertinya dia cinta akan keluarganya, dia sayang sama istrinya, dia care sama anak-anaknya, dan lain sebagainya. Sepertinya dia seorang yang setia pada Tuhan, setia pada pelayanan, dan lain sebagainya. Tapi tunggu, begitu dia berhasil, punya uang banyak, bisnisnya sukses, dan lain sebagainya, kelakuannya mulai beda. Melupakan keluarga, dan mengejar kesenangannya sendiri. Saya punya kenalan yang seperti itu. Yang sekarang sulit sekali untuk dihubungi, ya. Dan istrinya udah ditinggalkan, anak-anaknya nggak diperhatikan, dia sudah pergi sama wanita lain, dan bahkan sekarang katanya bukan cuma satu wanita, tapi 2 wanita, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak terjadi pada saat saya pertama kali kenal dia, karena pada saat itu dia belum begitu berhasil seperti sekarang. So, money can reveal, atau the tool, ya, untuk reveal someone's character. Di tangan orang baik, uang akan dipakai untuk kebaikan. Di tangan orang yang murah hati, uang akan dipakai untuk menolong orang lain. Di tangan orang jahat, uang dipakai untuk hal yang jahat. Di tangan orang pelit, uang nggak kemana-mana. Ya, di tangan orang serakah, uang tidak akan pernah cukup rasanya. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 10 katakan begini, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Ini kalau saudara mau tahu orang yang cinta uang apa tidak. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ya. Nah, yang ketiga, tadi yang kedua adalah
bahwa uang itu menyingkapkan karakter seseorang. Yang ketiga adalah berkat Tuhan tidak datang dalam bentuk kekayaan atau uang. Mostly tidak datang dengan itu. Think about it. Banyak orang mengeluh nggak punya uang. Cepet banget gitu orang bilang, nggak punya uang nih, nggak punya uang nih. Tapi cara berpikir yang seperti ini yang harusnya dirubah. Sebenarnya itu uang itu ada di mana-mana. Saya nggak, inilah cara saya berpikir. Saya jarang berpikir saya nggak punya uang. Meskipun dompet saya tidak ada uangnya, tapi saya nggak berpikir bahwa saya nggak punya uang. Karena uang itu ada di mana-mana. Uang tidak pernah hilang di dunia ini. Cuma masalahnya uang itu nggak ada di dompet saudara sekarang. Tidak ada di rekening saudara sekarang. Tapi kalau saudara mengerti apa yang akan segera saya sampaikan ini, kondisi itu akan segera berlalu. Karena berkat Tuhan itu tidak per se, tidak harus dalam bentuk uang. Tapi berkat Tuhan itu dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk potensi, dan dalam bentuk kreativitas. Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-18 katakan seperti ini. Ulangan 8:18 katakan, "Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan." Jadi Dia tidak memberikan kekayaan, Dia memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, New International Version dikatakan, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." So He didn't give you wealth, but He gave you the ability to produce wealth. And so it confirms His covenant, which He swore to your ancestor as it is today. Jadi Tuhan tidak memberikan kekayaan, Tuhan tidak memberikan uang, berkat Tuhan tidak dalam bentuk seperti itu, tapi kemampuan untuk memproduksi, kemampuan untuk menghasilkan produk. Tuhan ingin kita produktif, tidak pasif, tidak diam saja menantikan bantuan. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini minta dikasihani, minta disumbang, minta diperhatikan orang lain, nunggu bantuan. Karena cara berpikirnya itu nggak punya uang. Tapi beda kalau kita berpikir uang ada di mana-mana. Tuhan sudah memberkati kita. Bentuknya memang bukan uang, bentuknya kemampuan. Nah, kalau kita tidak pakai kemampuan itu, maka kita tidak bisa mendapatkan uang. Nah, tadi saya bilang di awal penciptaan. Di awal penciptaan tuh dalam Kejadian 1 ayat 22, Tuhan bilang gini. Lalu Allah memberkati semua setelah Kejadian 1 ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka setelah Tuhan menciptakan manusia, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Artinya dia berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi." Nah, saya lebih senang dalam bahasa Inggrisnya, karena dikatakan begini, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. Be fruitful, manusia diperintahkan untuk menghasilkan buah. Ini bukan bicara mengenai punya anak saja secara jasmani, tetapi bicara mengenai be fruitful, artinya jadilah produktif. Hasilkanlah produk. Tuhan tidak akan memberikan perintah sebelum Dia melengkapi manusia lebih dahulu dengan kemampuan. Dan dari ayat ini saya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada manusia kemampuan. Dikatakan Tuhan sudah memberkati manusia. Setelah Dia memberkati manusia, kemudian Dia bilang, be fruitful. Nah, dengar baik-baik, catat kalau perlu. Yang Tuhan berikan bukan uang. Yang Tuhan berikan adalah kemampuan. Yang Tuhan berikan adalah potensi. Yang Tuhan berikan adalah kreativitas. Yang Tuhan berikan adalah bahan bakunya. Tuhan sudah bilang, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi, dan berkuasalah atas itu semua. Dan lihat,
Sejak saat itu, manusia keluar dengan apa? Manusia keluar dengan sepatu, manusia keluar dengan tas, manusia keluar dengan baju, manusia keluar dengan karpet, manusia keluar dengan obat-obatan, dengan kosmetik, dengan minyak ikan, dengan perhiasan, dengan sabun, dengan keju, dan ribuan produk yang lain. Tuhan kan nggak kasih kepada kita uangnya. Tuhan tidak kasih kepada kita baju. Tuhan tidak kasih kepada kita sepatu. Dia cuma kasih bahan bakunya. Binatang, berkuasalah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang melata yang merayap di bumi, dan lain sebagainya. Tuhan tidak kasih kita meja, Tuhan tidak kasih kita kursi, Tuhan tidak kasih kita kertas, Tuhan tidak kasih kita papan tulis, Tuhan tidak kasih kita perahu, Tuhan nggak kasih kita jembatan, Tuhan nggak kasih kita wallpaper. Tapi semuanya itu tersembunyi dalam bahan baku yang namanya pohon. Betul nggak? Dan instruksinya begini, taklukkanlah itu. Nah, untuk mengubah bahan baku menjadi sebuah produk diperlukan yang namanya kreativitas. Kita bisa punya bahan baku, tapi kalau kita nggak punya kreativitas, kita nggak menghasilkan apa-apa. Betul nggak? Dan dengarkan, kreativitas biasanya muncul pada saat manusia dalam keadaan dibatasi. Kreativitas muncul pada saat kita mulai sadar, oh apa saja nih yang ada, bahan baku apa yang ada di tangan kita, atau yang ada di sekitar kita, yang selama ini kita nggak pernah perhatikan baik-baik. Tapi karena dibatasi, kita baru menyadari bahwa, hey, kita bisa jadikan sesuatu nih dari apa yang ada di sekitar kita. Tetapi bahan baku tidak jadi apa-apa di tangan orang malas. Orang yang nggak mau kerja, orang yang nggak mau mikir. Itu sebabnya saya sangat yakin, dan saya sudah katakan dari sejak awal pandemi, kalau saudara dengarkan saya, atau setiap kali saya kasih seminar, bahwa saya sangat yakin, musim ini, musim COVID ini, manusia di seluruh dunia akan keluar dengan hal-hal yang sangat luar biasa, yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Justru pada saat mereka di lockdown, justru pada saat mereka dibatasi, kreativitas yang hebatnya akan sangat muncul. Contoh, saudara mungkin nggak akan pernah perhatikan apa yang ada di kulkas saudara. Karena saudara nggak dibatasi, setiap kali mau makan, ya pergi, ya kan? Pergi aja, atau beli makanan di sini, pergi ke mall, pergi ke restoran, dan lain sebagainya. Begitu saudara di lockdown, nggak bisa pergi. Gitu. Terus orang nggak bisa bergerak terlalu banyak. Saudara mau makan, bingung mau ngapain. Mulai bongkar-bongkar kulkas, mulai lihat-lihat yang ada di lemari apa. Gitu. Kemudian mulai pakai itu untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang nggak pernah saudara pikirkan sebelumnya. Waktu saya kecil dulu, saya suka nonton film namanya MacGyver. Ada yang seumuran sama saya pasti tahu. MacGyver itu adalah orang yang sangat luar biasa kreatif, karena dia biasa menggunakan apa yang ada di sekitar dia untuk cari solusi. Pada saat pikiran kita tertutup, maka kreativitas tidak dapat mendarat. Itu sebabnya dalam keadaan kita dibatasi, pikiran kita harus kita buka. Karena kalau pikiran kita buka, kita pasti akan keluar dengan sesuatu. Sekitar 6 bulan atau 9 bulan setelah pandemi, atau setelah kita masuk ke musim pandemi, saya buat pertemuan dengan semua business leader di JPCC yang justru mengalami berkat berkelimpahan di masa pandemi. Saya kumpulkan mereka, dan saya pengen dengar cerita mereka. Saya sampai tulis satu-satu setiap kesaksian mereka. Amazing. Hal-hal yang mereka nggak pernah pikirkan sebelumnya. Beberapa di antara mereka harus pivoting, harus berubah dalam pola pikir mereka, harus pakai resources yang sama, tapi produk yang lain, dan lain sebagainya. Dan saya bilang, wow, kalian is history maker. Tapi semua, at the end of our meeting, mereka semua bilang, ini semua kita nggak pernah pikir kalau kita nggak dalam keadaan terbatas, dan kalau kita nggak ada dalam musim seperti ini.
So, kepada saudara semua, Tuhan sudah berikan kemampuan, sudah berikan potensi, Tuhan berikan kreativitas. Use it. If you use it, then money will come for itself. Waktu saya sudah habis, yang keempat, catat saja, yang keempat adalah ini, rencana Tuhan tidak tergantung dengan seberapa besar uang di tangan kita. Kalau saudara mau bukti, baca aja Yohanes pasal yang ke-6, pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Ya. Pada saat ide itu dia munculkan kepada murid-muridnya, salah satu muridnya, kalau nggak salah Filipus namanya, dia bilang gini, uang 200 dinar aja nggak cukup buat kasih makan ini semua. Yang menarik adalah Yesus kasih makan mereka semua, lebih 12 bakul, tanpa mengganggu uang sepeser pun yang ada di dompet mereka. Uang mereka tetap ada, tetapi rencana Tuhan digenapi tanpa menggunakan uang mereka. And that's the kind of God that we serve. So NDC, itu yang bisa saya sampaikan dalam 30 menit yang saya punya. Thank you. Thank you Pak Jeffrey untuk renungan firman Tuhan yang luar biasa. Buat saudara-saudara, teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung, dan untuk sesi berikutnya adalah kita akan ada tanya jawab dan akan dipimpin oleh Pastor Robi. Silakan Pastor Robi, you can unmute yourself. Ya, jika ada yang bertanya bisa ditanyakan di chat di bawah. Kalau tidak, mungkin saya ada 1-2 pertanyaan yang saya mungkin tanya dari khotbah Pastor Jeffrey. Luar biasa banget, terima kasih Pastor Jeffrey untuk khotbahnya. Saya sangat diberkati secara personal gitu. Yang saya mau tanyakan adalah tadi Pastor Jeffrey bicara bahwa pernah hidup di dalam kekurangan dan juga pernah hidup di dalam kelimpahan saat sekarang ini atau berkecupan saat ini. Apakah mungkin ada tips dari Pastor Jeffrey bagaimana langkah pertama untuk kita bisa berpindah dari keadaan kekurangan menuju ke arah berkecukupan? Apa langkah pertama? Apakah mungkin mindset kita yang harus dirubah dulu? Atau mungkin sekarang kita ada bagian daripada kita yang mungkin mengalami pergumulan atau jatuh ke dalam jerat hutang? Apa langkah pertama untuk berpindah dari posisi kekurangan pada posisi yang berkecukupan. Thank you, Robi. Saya rasa kamu sudah jawab pertanyaanmu sendiri ya. Gitu. Yang pertama tentu yang harus dirubah adalah mindset kita lebih dahulu. Mindset ini penting sekali. Kalau nggak ada perubahan mindset, maka berapapun uang yang akan mungkin kita dapatkan, entah itu minjem sama orang atau diberikan sama orang, kita akan jatuh ke tempat yang sama. Gitu. Jadi cara berpikir harus kita rubah dahulu. Yang kedua, kalau saudara terjerat dalam hutang, ini yang seringkali terjadi juga dalam kehidupan orang Kristen ya. Sayangnya dalam kehidupan orang Kristen malah kalau terjerat hutang, yaitu saudara pertama kali yang harus saudara lakukan adalah rubah gaya hidupmu. Kamu nggak bisa lagi maintain gaya hidup yang mau saudara apapun lah di sini gitu ya. Saudara harus go down. Terus go down. Ya, nggak bisa maintain gaya hidup yang seperti ini terus. Go down gitu. Ya itu apapun itu. Supaya saudara hidup lebih irit, saudara hidup lebih secukupnya. Ya, nggak usah gengsi, nggak usah maintain yang tidak perlu saudara maintain. Go down dulu, gitu. Ya, saya ini kemarin punya conversation sama supir saya. Dia itu punya telepon 2 nomor, 2 mobile phone. Saya bosnya cuma punya 1. Saya bilang sama supir saya, kamu ini bilang,
Pantesan duit kurang melulu, ya toh. Ya toh. Saya aja satu aja nggak bunyi terus, kamu lebih banyak bunyi. Ngerti nggak? Jadi it's all about mindset. Ada orang yang sedang kami bantu. Ya, dia minta pinjaman uang sama kita karena ibunya masuk rumah sakit. Padahal di cover sama BPJS, satu insurance yang ada di Indonesia. Thank God for BPJS. Tapi dia minjem uang sama kita bilang gini, karena saya nggak tega ngelihat mama saya itu satu kamar berempat sama yang lain. Jadi saya mau minjam uang supaya mama saya itu paling nggak bisa satu kamar berdua atau satu kamar sendirian. Saya nggak tega ngelihatnya. Nah itu dia tuh. Itu masalah besar orang Kristen tuh kayak gitu. Mau maintain terlalu tinggi, bahkan mau minjem uang hanya untuk bisa maintain. Istri saya jawab seperti ini. Mama saya juga hidupnya dari BPJS. Waktu dia sakit, mama saya itu satu rumah sakit, dalam satu kamar berenam. Bukan berarti kita sebagai menantu, terus kalau dia pikir, wah ini menantunya Pak Jeffrey, masa nggak mau pindahin sih? No, karena mama mertua saya itu orang yang tidak mau nyusahin siapa-siapa. Dia merasa sudah cukup banyak terbantu, dia bilang, kamu nggak usah upgrade saya kemana-mana, mama cukupnya segini, ya mama segini aja. I don't mind. Itu. Kebanyakan kita nggak mau go down sebentar. Go down sebentar, sampai kamu sanggup bayar semuanya. And then build it up again, gitu. Naik ke atas. Kalau nggak sanggup makan di restoran, ya nggak usah makan di restoran, toh. Untuk sementara waktu makan di rumah aja. Dengan apa yang ada, kalau nggak cukup, nggak bisa makan steak, ya jangan makan steak dulu, makan daging ayam dulu. Kalau nggak bisa makan wagyu, ya lokal steak dulu, kan nggak apa-apa. Sambil makan, sambil bayangkan ini wagyu, gitu kan nggak apa-apa sebetulnya. Toh, at the end of the day, yang penting kita sehat dulu, gitu. Nah, kebanyakan kita nggak mau lower down. Ini terutama yang punya itu ya, yang punya apa namanya, yang punya utang ya. Gitu. Mobil mau tetap di-maintain, punya mobil banyak, Bu, ya dijual. Ya kalau punya apartemen, Bu, ya di apa dulu lah, pokoknya go down dulu sebentar, gitu, sampai semuanya beres. Daripada kalian pinjam lagi hanya untuk maintain standar, beban sebenarnya jadi terlalu banyak, jadi malah nggak bisa jalan, nggak bisa gerak kemana-mana, jadi tambah repot. Itu sih jawaban saya, Robi. Oke, mungkin lanjut lagi pertanyaannya yang masih berhubungan tentang meminjam uang. Apa pendapat Pastor Jeffrey jika kita sebagai saudara seiman saling meminjam uang, misalnya bagi orang yang dalam kebutuhan darurat atau kebutuhan yang mendadak, apakah advisable untuk saling meminjam dengan saudara seiman atau tidak? Iya, nggak apa-apa juga kalau yang punya uang mau meminjamkan, kan nggak jadi soal, gitu. Cuman kalau saya tidak akan meminjamkan uang kalau saya tahu orang ini adalah seperti itu tadi, gitu. Saya nggak akan meminjam. Yang saya pinjamkan ini harus mampu untuk mengangkat orang ini dari keterpurukannya. Bukan saya meminjamkan ini untuk satisfy dia punya daging. Itu beda ya. Kita minjemin itu untuk dia bisa satisfy dia punya daging, atau kita minjemin dia supaya bisa mengeluarkan dia dari keterpurukan. Kalau pinjamnya itu mengeluarkan dia dari keterpurukan, saya mungkin nggak akan saya pinjamin, saya akan kasih aja.
gitu. Ya, itu kan tergantung dari kemampuan kita masing-masing, tergantung dari berapa juga yang dia pinjemin, benar nggak yang kita pinjemin. Tetapi meminjamkan ini macam-macam gitu. Kita bisa aja meminjamkan untuk satisfy dia punya level of ini, dia nggak mau turun, jadi kita yang terus bantuin dia maintain itu. Saya nggak akan lakukan itu. Tapi kalau yang saya pinjemin ini membantu dia mengeluarkan dia dari keterpurukan, I will gladly do. Ya. Oke, terima kasih Pastor Jeffrey. Apa ada yang lain yang mau ditanyakan? Saudara bisa unmute sendiri dan bisa langsung tanya kepada Pastor Jeffrey. Going once? Going twice? Coba saya tanya satu lagi dan kita akan tutup ya. Boleh. Tadi Pastor Jeffrey bilang kita harus go down untuk adjust level kita, tetapi kita dalam posisi di bawah. Bagaimana dengan kita memanage level keuangan kita saat kita dalam hal memberi kepada gereja contohnya? Apakah kita juga harus go down atau stop dulu dalam pemberian kita atau tithing per perpuluhan? Ya kalau sudah nggak punya, kalau kalian nggak punya gini, kalau saya segala sesuatu yang related to God, saya nggak akan hentikan. Sebab God is my source, God is my center, God is my everything gitu, ya toh. Justru jembatan saya ke Tuhan tidak akan saya putuskan dong, sebab dari situlah datang segala sesuatunya. Cuman yang lainnya saya akan adjust gitu. Ya tentu saya tidak akan bisa memberi sebanyak yang saya biasa beri, dan there is no nggak ada kebutuhan juga. Tuhan ngerti kok hati kita, Tuhan ngerti kondisi kita seperti apa. Umpamanya saya biasa ngasih $1.000 umpamanya 1 bulan gitu. Tapi dalam keadaan sulit, yaitu ini di luar perpuluhan dan lain. Kalau perpuluhan memang berapapun yang kamu dapatkan, 10%-nya balik ke Tuhan. Kalau buat saya no question asked gitu. Karena itu merupakan prinsip kehidupan yang saya pegang, dan karena saya yakin bahwa itu adalah bagian daripada stewardship ya gitu. Tetap include Tuhan dalam masa-masa saya susah. Tetapi other than that, kalau biasanya saya di luar perpuluhan saya masih bisa kasih $1.000, saya nggak akan kasih $1.000 lagi, gitu. Dan nggak jadi soal juga. Kalau mamanya terus ada raising fund mamanya di gereja gitu, yang biasanya saya selalu kasih, tapi kali ini saya lagi susah, ya saya nggak akan kasih, atau saya kasih semampu saya, dan itu nggak jadi masalah, gitu. Itu nggak jadi masalah. Jangan jadikan itu sebagai suatu guilt yang saudara nggak perlu ya. Karena memang, bahkan kalau saya sebagai hamba Tuhan, saudara bisa cek pada teman-teman di JPCC, saya selalu bilang kalau kita adakan excellent sacrifice setiap tahun, biasanya saya mengadakan excellent sacrifice, kecuali 2 tahun belakangan ini karena pandemi, justru saya rilis, orang saya bilang, kita nggak akan adakan excellent sacrifice sama sekali. Tapi pada saat kita melakukan excellent sacrifice, saya selalu kasih tahu mereka, alangkah baiknya ini datang dari kelimpahan kamu, bukan datang dari kekurangan kamu. So if you are dalam keadaan kekurangan, I release you, supaya kamu nggak feel guilty. I release you, you don't have to give. Berarti nggak sih? You don't have to give. I release you from, karena ini adalah bukan kewajiban ya, gitu. Inilah sesuatu yang kita berikan ekstra. Nah, kalau kamu masih nggak mampu, ya udah, nggak jadi soal. Dan gereja tidak akan memandang rendah kamu. Oh, biasa kamu sumbang 1.000, kali ini kamu nyumbang cuma $5 gitu. Kita nggak akan pandang kamu berdasarkan sumbangan yang kamu berikan kepada kita. Bahkan justru kamu memberikan kesempatan kepada saya untuk menolong kamu, supaya kamu bisa naik lagi ke atas. Itu yang seharusnya kita lakukan. So, jangan ambil beban yang tidak seharusnya kamu ambil. Gitu. Apalagi kalau beban itu datangnya dari peer pressure ya, gitu, yang tidak perlu. Itu aja sih. Ada lagi? Ya, ada satu pertanyaan di chat, akan saya bacakan.
kepada Pastor Jeffrey, ada satu pertanyaan yang menjadi struggle saya sebagai seorang guru. Bagaimana meyakinkan atau memotivasi orang lain bahwa self-sacrifice atau giving up one's interest itu penting atau diperlukan, supaya orang yang bersangkutan bisa pada akhirnya mencapai hasil yang diinginkan, atau supaya orang yang bersangkutan tidak berhadapan dengan masalah di kemudian harinya. Jadi pertanyaannya bagaimana memotivasi orang tersebut. That's my struggle too. Karena nggak mudah merubah cara berpikir orang, itu sama sekali tidak mudah gitu. Gitu. Saya termasuk orang yang orang seringkali cap saya sebagai orang yang pandai untuk menerangkan sesuatu atau punya wisdom in saying difficult matters and explain it in a very easy ways, but still I find it difficult. Apalagi kalau itu sudah jadi mental block seseorang ya. Kadang-kadang memang orang harus lewat lewat kejatuhan dulu supaya dia bisa bangun. Kadang-kadang begitu. Tapi nggak mudah memang. Kita bisa pakai segala macam cara, tapi yang pasti kita harus doakan orang itu yang pasti, karena hanya Tuhan yang bisa merubah dia. Kita nggak bisa merubah dia. Kita bisa bantu dia, tapi perubahan harus datang dari dia sendiri dan bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup dia. It's not easy. You can motivate them, of course. You can inspire, of course. You can tell stories. You can give testimony, your own atau someone's testimony. Do it. Tapi at the end of the day, it's not your job to change their mindset. It's not. It's their own job to change their mindset. Jadi jangan ambil beban yang berlebihan. Gitu. Alright? Oke. Terima kasih Pastor Jeffrey untuk hikmatnya, untuk sermonnya pagi hari ini, sungguh memberkati buat kita semua. Dan saya yakin saudara kita semua diberkati, dan saya bisa melihat, saya expect untuk saat kita keluar dari pandemi ini, kita semakin diberkati luar biasa. Ya, mungkin kalau saya boleh, ada pertanyaan lagi. Kalau saya boleh tutup, saya expect kalian semua justru di masa pandemi ini, kita ini sebetulnya di Alkitab punya begitu banyak hal yang menguntungkan buat kita kalau saja kita mengerjakannya. Contoh yang paling baik adalah kisah Yusuf. Siapa sih yang nggak ngerti kisahnya Yusuf? Semua orang tahu kisahnya Yusuf, tapi kita cuma tahu dan kita tidak melakukan. Yusuf itu salah satu hal yang menyebabkan dia kemudian diangkat, dia menjadi orang yang paling berkuasa di dunia adalah karena dia nyimpen 20% di musim kelimpahan. Ya. Dia nyimpen 20% di musim kelimpahan. Semua gandum, semua benih dia simpan, sehingga dia punya banyak banget. Nah, begitu masa kekeringan datang, semua orang dari penjuru dunia datang untuk beli sama dia. That make him the wealthiest man in the world gitu. Nah, itu kita sudah ada contohnya lah sebetulnya. Cuman kita nggak mau ngerjain gitu. Kita anggap enteng, berkat Tuhan, ya udah berkat, namanya berkat, habisin ya. Begitu kita punya berkat, seharusnya pada saat kita diberkati lebih, kita bukan cuma sekedar menaikkan, saya nggak jadi masalah kalau saudara mau menaikkan your standard of living, tapi juga naikkan your standard of giving dan juga naikkan your standard of saving or investment. Gitu. Sehingga saudara bisa balance it out. Ya, itu aja. Sebagai penutup dari semua yang saya katakan. God bless you all. Thank you again for the invitation. Thank you for giving me the opportunity to share. And happy Sunday. God bless you all. Thank you Pak Jeffrey, sekali lagi Pastor Robi dan semua partisipan. Kalau saudara tidak keberatan
saudara bisa nyalakan kamera saudara sebentar nggak? Setiap saudara yang hadir, kita akan foto bersama sebentar. So everybody can turn on your camera for a few seconds. Oke, silakan yang belum tolong dinyalakan kameranya sebentar. Kita akan foto bersama sebentar. Sementara saudara nyalakan video Anda, beberapa pengumuman untuk kita. Yang pertama buat saudara yang mungkin dari Indonesia, mengira bahwa jam 10-nya Indonesia, tapi jam 10-nya Singapura, jadi saudara telat. You can join us again on the second service, on our English service. In fact, Dr. Benaya Neres is in the Zoom right now with us. So he will be sharing with us on the second service, on the English service. Itu kemudian, because of some of you just join dan kemudian banyak yang sudah pulang ke Indonesia, and mungkin Anda sudah lama tidak lihat anak-anak kita yang dulu Anda tinggal masih kecil-kecil, now they growing up, they will be in the second service. Okay, they will be in the second service, English service. If you want to join us, want to support the second service, you're welcome to join us at 12 p.m. And the room, the Zoom room will be open 15 minutes before the service start. Alright. Kemudian pengumuman berikutnya adalah next Sunday untuk jemaat NBC Singapura secara khusus, we will be online service. Okay, and our plan is to start our on-site service again at MAPEX on the 3rd of October. That is the plan. Baik, kalau ada perubahan akan kita umumkan kepada saudara dan kita akan doakan terus keadaan Singapura yang just yesterday we crossed over the 1,000 infection mark. So we need to continue pray. Kita doakan supaya cepat teratasi. Kita akan tutup dengan doa bersama sebentar ya. We're gonna close in pray. Kita tutup berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama lewat Zoom. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk fellowship bersama-sama. Tuhan terus memberkati, melindungi setiap kami. Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memelihara kami. Kami percaya Engkau terus pelihara kami, bahkan dalam hal keuangan sekalipun. Kami berdoa Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, setiap kami, keluarga kami. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan usaha kami, berkati studi kami, berkati pelayanan kami. Tuhan membuat kami berhasil. Lindungi kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu, jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, biar kasih Tuhan terus mengalir tengah-tengah kami, dan Tuhan berkati supaya melalui kami, banyak orang juga diberkati di masa-masa yang penuh tantangan ini. Berkati Indonesia, berkati Singapura, negara-negara di mana kami tinggal, Malaysia, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, biar kami terus bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan percaya katakan, amin, amin. Fingers, the moon and the stars, the sun and the sky that you set in place. Who am I that you're mindful of me? Who am I that you care for me? That you lift me up and guide me with glory and honor. How majestic is your name, how glorious your word. I will praise your name and all the earth. I will tell of your
the moon and the stars, the sun and the sky that you set in place. Who am I that you're mindful of me? Who am I that you care for me? That you lift me up and crown me with glory and honor. How majestic is your name, how glorious your word. I will praise your name in all the earth. I will tell of your wonder. How majestic is your name, how glorious your word. I will praise your name in all the earth, and forever I'll sing the majesty of your name. How majestic is your name, how glorious your works. I will praise your name in all the earth. I will tell of your wonder.